Disebutkan dari sahabat Abu Darda. Jadi sahabat Abu Darda menceritakan, apa kata sahabat Abu Darda? Bahwa Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan yang dicintai Allah dan Allah tertawa kepada mereka serta bergembira dengan mereka. Jadi ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tertawa. Siapakah dia? Yang pertama adalah orang yang apabila suatu golongan itu kocar-kacir berperang dengan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ia terbunuh atau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah hambaku ini, bagaimana ia bersabar dengan jiwanya karena aku. Jadi dia bisa bersabar di medan perang. Untuk golongan yang pertama adalah golongan orang yang bersabar di medan perang. Dan ini tidak banyak. Biasanya kalau di medan perang tidak sabar, apa yang terjadi? Melarikan diri. Tawallu zamazah, melarikan diri di medan perang, itu dosa besar. Yang kedua, orang yang memiliki istri yang cantik, ranjang yang empuk lagi indah, tapi ia bangun untuk qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ia meninggalkan syahwatnya dan mengingatku. Udah istrinya cantik, ranjangnya empuk, malamnya dingin, selimutnya enak, tapi dia bisa tinggalkan syahwatnya untuk qiyamul lail. Maka Allah firmankan, ia meninggalkan syahwatnya dan mengingatku. Seandainya mau, maka bisa saja dia tidur kepada istrinya yang cantik dan ranjangnya yang empuk. Kemudian yang ketiga, orang yang apabila dalam safar atau bepergian, ia membawa rombongan, lalu kemudian mereka begadang dan tidur, maka ia bangun pada waktu sahur di kala susah dan senang. Artinya mereka orang-orang meskipun dalam safar menyempatkan untuk zikir di waktu sahur, untuk ibadah sholat witir. Karena salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu adalah sholat witir, baik dalam safar ataupun dalam mukim. Ibadah sunnah yang lain selain sholat witir dan sholat sunnah fajar, kalau Nabi safar, Nabi tinggalkan. Tapi sholat sunnah witir dan sholat sunnah fajar, meskipun beliau witir itu meskipun beliau safar, tidak pernah beliau tinggalkan. Tapi kalau sholat yang lain, qobliyah, ba'diyah, zuhur, maghrib, isya, beliau tinggal. Jangankan ditinggal, bahkan yang 4 diringkas jadi 2. Ya, dikosor kalau beliau safar. Tapi ternyata tidak dengan witir. Witir tetap beliau kerjakan meskipun beliau musafir. Maka sunnahnya orang yang safar, sunnahnya tidak sholat sunnah. Jadi musafir itu sunnah, tidak sholat sunnah. Ya, musafir itu sunnah, tidak sholat sunnah. Maka Bapak Ibu ketika jadi musafir, ya silahkan saja yang 4 rakaat diringkes jadi 2. Maka sungguh aneh, zuhurnya sudah dikosor, tapi dia tahiyatul masjid, dia sholat qobliyah, lalu kemudian sholat qasar, lalu sholat ba'diyah. Aneh. Wong yang wajib diringkes kok malah yang sunnah dikejar. Maka begitu sholat qasar ya sudah, sunnahnya ditinggal. Kalau mau sholat sunnah yang macam-macam ya tidak perlu di qasar.